Lalu tengoklah sekarang betapa hampir semua lantikan-kerantingan pamer foto, video dan suara. Inilah aku, inilah kekayaanku, inilah wajahku, inilah ibadahku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, di balik hati yang cerah ceria, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji kepadanya sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam suasana Idul Adha pada hari ini. Bukan untuk berpesta pora, bukan untuk bergaya, akan tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut diikuti untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekurang-kurangnya ada empat pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya. Perempuan itu Hajar, segera berkemas untuk melakukan perjalanan yang panjang. Padahal ketika itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan sampai akhirnya beliau tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke negeri Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan
bahwa tempat tersebut tidak ada kehidupan di dalamnya. Di lembah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, beliau meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja ketika itu Hajar terperangah. Diperlakukan demikian. Dia mengikuti suaminya itu Nabi Ibrahim dari belakang sambil mengatakan, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'." Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana Anda akan pergi? Apakah Anda akan meninggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada orang dan tidak ada suatu? Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus berjalan meninggalkan istri dan anaknya. Maka Hajar mengulangi pertanyaan tersebut berulang-ulang kali. Namun Ibrahim alaihissalam tidak mendengarkannya, tidak menghiraukannya, sehingga Hajar mengerti bahwa yang memerintahkan Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang telah memerintahkan Anda untuk meninggalkan kami, wahai Nabi Ibrahim? Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian istri yang salihah dan beriman berkata, "Idzan la yudayyi'una Allahu." Jika demikian, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar mampu berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin bahwa selama bersama Allah, maka mereka tidak mungkin terlantar. Tidak akan ada yang dapat mencelakainya ataupun melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini atau banyaknya manusia sengsara, ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnuzan, berbaik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis kursi bahwa Dia sesuai dengan persangkaan hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menuntut agama yang benar, mempelajari akidah yang benar, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan sia-siakan mereka. Allah akan bantu mereka dunia dan akhirat. Allah akan mudahkan semua urusan mereka. Sehingga tidak usah khawatir dengan dunia kita, Allah akan mudahkan seluruhnya. Kemudian ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya adalah bersemangat dalam mencari rizki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwahnya di jalan Allah, maka Hajar menyusui Ismail. Sementara itu dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu amat menyengat hingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari air yang dibawa pun habis, makanan pun habis, air susunya pun kering. Hajar dan Ismail mulai merasa kehausan. Pada waktu yang bersamaan, maka dia senantiasa berusaha untuk mencari. Ismail menangis karena kehausan. Sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Sofa, kemudian mendaki bukit tersebut. Diletakkannya kedua telapak tangan di keningnya untuk melindungi pandangannya dari matahari. Dia menengok ke sana ke sini, namun tidak ada seorang pun. Dia tidak menemukan sumur, dia tidak menemukan manusia atau kapilah, namun dia tetap mencari. Maka Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok bayinya.
dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke Bukit Safa dan mendaki ke atasnya. Kemudian ke Bukit Marwa dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara dua bukit tersebut, antara Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Dan dari sinilah amalan ibadah haji itu bersa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwa 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pelajaran yang penting yang jarang disebutkan pada kejadian ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Ia kerahkan segala tenaganya ke sana kemari di antara Bukit Safa dan Marwah. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air yang dia cari dia tidak temukan. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam menjemput rizki dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tapi juga memaksimalkan usaha dan tenaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrih khairum min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Seorang yang mencari seikat kayu bakar dan memikulnya di atas pundaknya, itu lebih mulia dibanding orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberikan ataupun tidak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Pada hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairun min ay ya'kula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam, dia makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun walaupun kita dituntut untuk berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti bahwa kita memperbolehkan semua cara atau bebas mengais rezeki dengan tanpa melihat batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaklah yang kita cari adalah hal yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan keberkahan bagi kita, memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Dan sungguh orang yang makan harta haram, tidak ada yang berhak memakan daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin abadan an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga selamanya daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Makanan haram bukan hanya daging babi, namun bisa saja daging sapi itu haram jika dia dibeli dengan harta yang haram. Minuman whisky bukan hanya dia yang haram, namun kopi atau teh bisa juga menjadi haram jika dibeli dari harta yang haram. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, carilah harta yang halal. Harta yang halal walaupun sedikit dia akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harta yang haram walaupun dia banyak di depan mata, namun tidak ada keberkahannya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya adalah berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail bertambah dewasa, hati Nabi Ibrahim semakin cinta kepada putranya. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi Ibrahim setelah dia menikah berpuluh-puluh tahun baru diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau sudah lanjut sehingga diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan putra bernama Ismail. Namun ketika Ismail dewasa, ketika kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam semakin besar kepada putranya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana
Dituturkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu telah dewasa, itu Nabi Ismail alaihissalam, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka apa pendapatmu tentang mimpi tersebut? Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Bergejolak di dalam hatinya, berkecamuk di dalam batinnya, rasa rindu, dan di samping yang lain dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Ibrahim berpikir tentang putranya, apa yang harus beliau katakan kepada putranya. Saat beliau hendak membaringkannya di atas tanah untuk disembelih, Ibrahim alaihissalam mengambil jalan yang paling baik. Itu beliau berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang menyembelihnya secara paksa. Maka Ibrahim meminta pendapatnya. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Allah Subhanahu, aku bermimpi menyembelihmu. Maka mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ismail paham bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail mengatakan kepada ayahandanya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita jumpai di kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih mengatakan bahwa kurban adalah udhiyah, persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada yang mengatakan penyembelihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Akan tetapi ikhwatal iman, pengertian kurban bukan sekedar menyembelih binatang kurban lalu menyedekahkan dagingnya kepada fakir miskin, akan tetapi secara umum makna kurban meliputi aspek yang sangat luas. Dalam konteks sejarah di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi, misalnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini, beliau melakukan pengorbanan yang sangat besar. Sikap Nabi dan para sahabat ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang sangat berat yang diderita oleh umat Islam saat itu tersebut. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka disiksa, ada yang ditindas, bahkan ada yang dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tetap bersabar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke negeri Taif, maka semua penduduk Taif melemparinya dengan batu. Sehingga anak-anak kecil pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat penjaga gunung ketika itu. Dia menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda wahai Rasul, jika aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada orang-orang yang menyakiti Anda? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersabar. Nabi menolak permintaan malaikat tersebut. Dia mengatakan, mungkin mereka yang menyiksaku saat ini belum masuk Islam, namun aku harapkan keturunan mereka yang masuk ke dalam Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua penduduk Taif sampai sekarang berada di atas agama yang lurus. Mereka berada di atas agama Islam. Ini berkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, dakwah sunnah akan pasti dimusuhi. Mau atau tidak mau, orang yang mengajak manusia kepada akidah yang benar pasti akan dimusuhi.
Sebagaimana halnya para nabi dan rasul, semuanya dimusuhi, bahkan ada yang dibunuh. Maka demikian juga semua orang yang mendakwahkan dakwah rasul, semua orang yang mendakwahkan dakwah tauhid, pasti mereka akan dimusuhi. Namun hendaklah bersabar. Hendaklah bersabar dan berdakwah dengan lemah lembut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang keempat, yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya adalah urgensi mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang penyabar dan anak yang saleh jika tidak mendapat taufik dari Allah Ta'ala, kemudian pendidikan dari ibunya Hajar. Demikian juga pendidikan dari ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dan Hajar tidak akan menjadi seorang yang penyabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedang Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan dapat sabar jika tidak ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berada di atas jalan yang lurus, berada di atas sunnah, berada di atas akidah yang lurus, semuanya ini adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anaknya bukanlah pekerjaan yang ringan, yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Hal itu merupakan pekerjaan yang berat, yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam secara terus-menerus memberikan contoh nyata kepada putranya, demikian memberikan wejangan yang baik kepada istrinya. Sehingga kita lihat Ismail alaihissalam tumbuh menjadi laki-laki yang saleh, yang bersabar, yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada perintah orang tuanya. Demikian juga Hajar, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan nasihat-nasihat yang baik dari suaminya Ibrahim alaihissalam, dia tumbuh menjadi istri yang salehah, yang tunduk kepada suaminya dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini butuh pengorbanan. Banyak orang yang bercita-cita, mudah-mudahan anakku menjadi ulama, mudah-mudahan anakku menjadi orang yang saleh, namun dia sendiri tidak berusaha menuntut ilmu agama. Bagaimana mungkin anaknya menjadi anak yang alim sementara, bagaimana mungkin anaknya bisa menjadi saleh sementara dia tidak berusaha menjadi orang yang saleh? Dan bagaimana seorang anak tumbuh menjadi generasi yang saleh sementara ibunya adalah taleh dan yang lainnya? Sehingga ma'asyiral muslimin, jadikan diri kita pertama kali menjadi orang yang saleh sebelum kita menginginkan anak kita menjadi saleh. Karena anak kita akan mengikuti kita. Maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sering kita dengarkan, beliau bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda. Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga istri kita. Allah akan menjaga anak, Allah akan menjaga keturunan kita. Allah akan jaga dia dari mara bahaya. Allah akan jaga dia dari fitnah, syubhat dan syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang baik. Bukan hanya yang kita lihat adalah kecerdasan. Setiap semester ranking 1. Anaknya yang paling ngetop di sekolah, mana akan bisa berjalan surga dengan kecerdasan tanpa akhlak yang mulia, dengan pada Allah Taala. Muslimin rahimahullah, tugas dan batasi teman-teman mereka, manfaat bagi dunia. Dan tentu semua ini adalah tanggung jawab Bapak,
Semua kita adalah